Di sebuah desa kecil di pinggiran Medan, hiduplah seorang wanita muda bernama Sinta. Usianya 22 tahun. Sejak kecil, Sinta hidup terbiasa bekerja keras. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani. Sementara ibunya menjual sayur keliling kampung dengan pikulan tua yang mulai lapuk dimakan usia. Sinta tumbuh dengan mimpi besar, ingin mengubah nasib keluarganya. Ia rajin belajar, berharap suatu hari bisa kuliah dan menjadi wanita sukses. Namun setelah lulus SMA, kenyataan pahit menghampirinya. Biaya kuliah terlalu mahal. Bahkan untuk makan sehari-hari saja sekeluarga sering kekurangan. Dengan hati yang berat, ia memutuskan merantau ke kota Medan, meninggalkan kampung halaman dan kedua orang tuanya yang ia cintai. Awal hidup di kota tidaklah mudah. Sinta sempat bekerja sebagai pelayan warung kecil dengan gaji yang pas-pasan, lalu pindah ke pabrik. Namun tetap saja uangnya hanya cukup untuk membayar kos dan bertahan hidup. Meski begitu, ia tak pernah menyerah. Suatu hari saat sedang mencari lowongan kerja di koran bekas, Sinta menemukan iklan dari sebuah perusahaan distribusi makanan yang cukup besar. Ia memberanikan diri melamar, meski tahu pesaingnya banyak dan ia tak memiliki pengalaman yang memadai. Saat wawancara, ia bertemu dengan Arman, pria berusia 38 tahun yang merupakan pemilik perusahaan. Dengan senyum ramah, Arman mendengarkan cerita hidup Sinta. Ia melihat ketulusan dan tekad kuat di mata gadis itu, lalu berkata, "Aku suka semangatmu, Sinta. Mulai besok kamu bisa bekerja di sini sebagai asisten administrasi." Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Sinta. Ia bersyukur bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dalam hati ia berjanji akan bekerja keras, mengirim uang untuk orang tuanya di kampung, dan suatu hari meraih mimpi yang selama ini ia idamkan. Namun tanpa ia sadari, keputusasaan menerima pekerjaan itu akan membawa badai besar yang menguji harga dirinya. Hari-hari pertama Sinta bekerja berjalan lancar. Ia dikenal sebagai karyawan yang rajin, jujur, dan penuh dedikasi. Setiap pagi ia datang lebih awal, merapikan dokumen, dan memastikan semua kebutuhan kantor siap sebelum jam kerja dimulai. Rekan-rekannya mengagumi ketekunan Sinta. Bahkan Arman sendiri sering memujinya di depan staf lain. Namun seiring berjalannya waktu, perhatian Arman mulai terasa berlebihan. Ia sering memberi hadiah kecil, seperti makanan, parfum, bahkan uang tambahan dengan alasan bonus. Awalnya Sinta mengira itu hanyalah bentuk penghargaan dari seorang bos yang baik. Tapi tatapan mata Arman kadang membuatnya merasa tidak nyaman, seolah ada maksud tersembunyi di balik kebaikan itu. Suatu malam, Sinta dan Arman harus lembur karena laporan keuangan perusahaan sedang diperiksa oleh auditor. Di ruang kantor yang sunyi, Arman duduk di dekat Sinta dan berkata pelan, "Sinta, kamu itu berbeda dari yang lain. Aku merasa nyaman bersamamu. Aku ingin kamu bukan hanya sekedar karyawan, tapi seseorang yang lebih istimewa dalam hidupku." Sinta terkejut dan segera berdiri. "Maaf Pak, saya menghormati Bapak, tapi saya tidak bisa menerima itu," jawabnya dengan suara gemetar. Arman tersenyum tipis, seolah tidak tersinggung. Namun sejak malam itu ia semakin agresif. Ia mulai merayu Sinta dengan janji-janji manis, bahkan berkata bisa ia akan meninggalkan istrinya demi Sinta. Sinta berusaha menjaga jarak, tetapi keadaan menjadi sulit. Perusahaan sedang menghadapi masa sulit, dan Arman terus menekankan bahwa Sinta adalah satu-satunya yang bisa ia percaya. Rasa tanggung jawab dan tekanan yang terus-menerus membuat pertahanan Sinta perlahan goyah. Hingga suatu malam, dalam keadaan lelah dan rapuh, ia akhirnya terjerumus dalam hubungan terlalang itu. Beberapa bulan kemudian, Sinta mulai merasa sering mual dan pusing. Saat memeriksakan diri ke dokter, kabar mengejutkan menghantamnya seperti petir di siang bolong. Sinta hamil. Ia duduk di ruang periksa sambil menangis. Dunia yang selama ini ia coba bangun terasa runtuh dalam sekejap. Hatinya diliputi ketakutan dan kebingungan.
Tak tahu bagaimana ia akan menghadapi semua ini. Dengan tangan gemetar, Sinta membawa hasil tes kehamilan dan duduk di bangku taman dekat kantornya. Air matanya tak berhenti mengalir. Setelah beberapa kali menarik nafas panjang, ia memberanikan diri menemui Arman. Dalam pikirannya, ia masih berharap Arman akan bertanggung jawab dan melindunginya. Di ruang kerja yang megah itu, Sinta berkata dengan suara getar, "Pak Arman, saya hamil, anak ini anak Bapak." Arman yang tengah sibuk memeriksa berkas mendadak terdiam. Wajahnya pucat. Lalu ia berdiri dan menutup pintu ruangan. Dengan nada panik ia berkata, "Apa? Sinta ini gila. Kamu harus segera menggugurkan sebelum semuanya ketahuan. Kalau orang lain tahu, reputasiku hancur." Sinta terbalak, tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Tapi Pak, ini anak kita. Saya tidak bisa melakukan itu. Saya ingin melahirkan dan membesarkannya," ucap Sinta sambil memegang perutnya. Arman semakin marah. "Kamu pikir aku mau hidupku berantakan hanya karena kamu? Jangan egois, Sinta." Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Sinta. Arman mulai menghindarinya. Pesan dan panggilannya tak pernah dijawab. Ia bahkan mulai menyebarkan fitnah di kantor bahwa Sinta adalah karyawan yang tidak profesional. Beberapa minggu kemudian, Sinta dipanggil ke ruang HRD dan menerima surat pemecatan. Alasannya dibuat-buat, seolah ia melakukan kesalahan fatal dalam pekerjaan. Sinta keluar dari gedung perusahaan itu dengan mata sembab, membawa kotak kecil berisi barang-barang pribadinya. Saat tiba di kos, ia mendapati pemilik kos sudah menunggu. "Sinta, kamu sudah 2 bulan menunggak sewa. Kalau malam ini tidak bayar, kamu harus keluar," kata pemilik kos dengan tegas. Sinta hanya bisa terisak, tak punya uang sepeser pun. Malam itu ia duduk di pinggir jalan sambil memeluk perutnya yang mulai membesar. Di tengah kesunyian malam ia berdoa dengan suara lirih, "Tuhan, saya sudah kehilangan segalanya. Tolong beri saya kekuatan untuk bertahan. Saya janji akan melahirkan anak ini dan membesarkannya, meski harus sendirian." Doa itu menjadi titik awal tekad baru dalam hati Sinta. Ia memilih untuk bangkit, bukan tenggelam dalam luka dan keputusasaan. Keesokan paginya, Sinta memutuskan untuk tidak lagi meratapi nasib. Ia mengumpulkan sisa uang yang ia punya dan membeli bahan-bahan sederhana untuk membuat kue basah, resep warisan ibunya di kampung. Dengan peralatan seadanya, ia mulai berjualan di pinggiran jalan. Awalnya hanya beberapa orang yang membeli, dan tak jarang ada yang menawar dengan harga sangat murah. Meski lelah dan sakit karena kehamilannya semakin besar, Sinta tetap tersenyum melayani pembeli. Namun hidup di kota tak pernah lepas dari cibiran. Banyak tetangga dan orang sekitar yang memandangnya rendah. "Lihat tuh, gadis itu hamil di luar nikah. Malu-maluin," bisik mereka. Sinta hanya diam dan menguatkan hati. Ia percaya suatu hari mereka akan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Pada suatu sore, seorang pelanggan tetap bernama Burani, seorang wanita parubaya yang memiliki toko roti, memperhatikan ketekunan Sinta. "Nak, kamu punya bakat. Kue-kue buatanmu enak sekali. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Kamu buat kue di tokoku. Modalnya biar saya yang tanggung," tawar Burani dengan senyum hangat. Sinta tak bisa menahan tangis haru. Tawaran itu seperti secercah cahaya di tengah gelapnya hidupnya. Ia pun menerima dengan penuh syukur. Hari-hari berikutnya, Sinta bekerja keras di toko Burani. Meski tubuhnya sering terasa lelah, ia terus berjuang sambil mengelus perutnya. "Nak, dengar ya, ibu janji akan membuatmu bangga. Kita akan bertahan. Dan suatu hari kamu akan tahu bahwa kamu adalah berkah, bukan aib," bisiknya setiap malam. Beberapa bulan kemudian, di tengah perjuangannya, Sinta melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Ia menamainya Bintang, karena ia percaya anak ini itu akan menjadi cahaya penuntun dalam hidupnya. Saat menggendong Bintang untuk pertama kalinya, Sinta tersenyum dengan air mata yang mengalir deras. "Selamat datang di dunia, Nak. Ibu janji akan menjagamu apapun yang terjadi." Hari itu,
Sinta merasa dirinya terlahir kembali dengan semangat baru untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tahun-tahun berlalu, usaha toko roti yang Sinta rintis berkembang menjadi jaringan yang terkenal di Medan. Ia memperkerjakan banyak ibu tunggal dan wanita yang pernah mengalami nasib serupa dengannya. Dalam sebuah wawancara televisi, Sinta berkata sambil menatap kamera, "Kehidupan ini tidak selalu adil. Kadang kita diperlakukan dengan kejam oleh orang yang kita percaya. Tapi ingatlah, kita selalu punya pilihan. Tenggelam dalam luka atau bangkit menjadikannya kekuatan." Kisah Sinta mengajarkan kita bahwa setiap luka bisa menjadi jalan menuju cahaya, dan bahwa seseorang wanita memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah nasib, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.